kami para penambang nikel Indonesia, kondisi saat ini dengan dicuatkannya kembali gugatan dari Uni Eropa terkait larangan ekspor biji nikel, pada prinsipnya kami para penambang sangat amat mendukung ya apapun aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini regulasinya adalah bahwa khusus untuk biji nikel memang sudah sama sekali di stop ekspor karena mengingat sudah begitu banyaknya smelter-smelter yang sudah dibangun di dalam negeri. Mau nggak mau kebutuhan biji nikel atau kebutuhan bahan baku raw material biji nikel kan sudah begitu banyak kebutuhan di dalam negeri. Jadi pada prinsipnya kami para penambang Indonesia ya kami sangat mendukung bagaimanapun juga aturan yang ada dan kami berusaha di Indonesia kami sangat mendukung Mas regulasi Indonesia dan kami mendukung bagaimana pemerintah menghadapi gugatan dari Uni Eropa ini. Bu Medik, memang kalau APNI melihat ada juga mencatat berapa sih sebenarnya nilai ekspor nikel Indonesia ke pasar Eropa? Kalau dari data kami sendiri ya Mas ya, pada tahun 2017 pada saat ekspor kembali dibuka dan ditutup di tahun 2019 akhir, menurut data kami tidak ada biji nikel atau nikel ore yang diekspor ke Eropa karena hampir 100% semuanya dikirim ke negara Cina. Jadi ya agak bingung juga ya kenapa Uni Eropa menggugat dalam hal ini karena biji nikel yang diekspor selama ini mayoritasnya ke negara Cina, Mas. Jadi berarti kurang relevan dok tuduhan dari Uni Eropa menuduh Indonesia begitu sampai melayangkan gugatan ke WTO? Mungkin bukan kita berbicara kurang relevannya ya Mas ya, mungkin beberapa pabrikasi atau industri hilir yang berada di Eropa agak sedikit terganggu keberadaannya karena mengingat produk-produk yang mereka produksi adalah hasil dari produksi dari beberapa negara lain atau produksi setengah jadi dari beberapa negara lain yang mungkin yang diekspor biji nikelnya dari Indonesia. Nah, supply chain-nya terganggu untuk bahan bakunya. Tapi menurut data kami juga belum mendapat data apapun bahwa selama ini Indonesia sejak tahun 2017 mengekspor ke Eropa, Mas. Kalau misalnya nih kita berbicara Uni Eropa memenangkan gugatan tersebut, terus mungkin tidak sih dibuka kembali keran ekspor nikel begitu ke benua Eropa? Dari APNI seperti apa tanggapannya melihatnya? Kita melihat bagaimana gugatan ini Uni Eropa kan terdiri dari beberapa negara ya, bukan hanya satu negara dan melawan satu negara yaitu Indonesia. Kami belum melihat ke depannya seperti apa, apakah nanti akan dibuka kembali. Tapi pada prinsipnya Mas, kalau kami seperti di awal yang saya sampaikan, para penambang Indonesia mengikuti aturan regulasi apapun bentuknya dan kami sangat dukung ketetapan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini. Cuma memang ada beberapa hal yang mungkin dari beberapa media atau dari CNBC sendiri yang sudah sering mewawancari kami bahwa dengan adanya smelter-smelter yang sudah berdiri di Indonesia terkait smelter nikel dan apalagi saat ini sudah ada regulasi yang mengatur mengenai tata niaga nikel domestik. Yang kami harapkan adalah satu, bagaimana industri hilir betul-betul juga mengikuti aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini yang kami tekankan adalah HPM yang sudah diterbitkan beberapa waktu lalu. Dan yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana optimalisasi biji nikel kadar rendah. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.